Shalom, selamat hari Minggu Amang Inang dan adik-adik semua. Berjumpa kembali di ibadah keluarga hari ini. Puji Tuhan, kita masih bisa beribadah dari rumah kita masing-masing. Walaupun kita ibadahnya dari rumah, tapi tetap kita pastikan bahwa kita berpakaian rapi dan juga sopan ya. Dan yang paling penting sebelum ibadah, kita sudah mandi terlebih dahulu. Dan juga jangan lupa untuk siapkan Alkitab kita. Dan kita selama ibadah harus duduk yang rapih ya. Karena ibadah ini adalah ibadah keluarga, jadi pastikan kita ajak anggota keluarga kita untuk mengikuti ibadah hari ini. Selama ibadah, kita tidak boleh sambil makan ya. Jika masih ada yang makan, makannya dihentikan terlebih dahulu dan boleh dilanjutkan setelah ibadah selesai. Dan juga selama ibadah, kita tidak boleh sambil bermain HP atau bermain mainan yang lainnya. Karena ibadah hari ini kita mau fokus kepada Tuhan dan juga mau menjadi anak yang memuji Tuhan dengan penuh semangat dan sukacita. Dan juga kita mau menjadi anak Tuhan yang dengar-dengaran akan firman-Nya dengan sungguh-sungguh. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk mengerjakan aktivitas dan mengirimkan foto adik-adik selama mengikuti ibadah hari ini. Jadi, sudah siap untuk mengikuti ibadah keluarga hari ini? Kalau sudah siap, yuk kita mulai. Selamat hari Minggu, Amang dan Inang yang di rumah. Dan adik-adik sekolah minggu yang di rumah. Wah Kak Desi, kayaknya kurang semangat nih. Kita mau sapanya tiap kelas nih Kak Desi. Boleh, Mulai Kak. dari sekolah minggu yang paling kecil. Coba ya Kak Desi. Yuk, Selamat hari Minggu adik-adik kelas Batita. jangan mau kalah. Selamat hari Minggu adik-adik kelas Balita. Selamat hari Minggu juga adik-adik kelas Matius. Selamat hari Minggu adik-adik kelas Markus. Selamat hari Minggu adik-adik kelas Lukas. Selamat hari Minggu juga untuk adik-adik kelas Yohanes. Jangan mau kalah. Lebih semangat lagi, selamat hari Minggu adik-adik kelas Ruth. Dan selamat hari Minggu untuk adik-adik kelas Esther. Wah Kak Desi, kayaknya sekarang udah pada semangat nih Kak Desi. Biar lebih semangat Iya, lagi, Kak. kita mau ngapain nih Kak Desi? Supaya nggak ada yang lemes-lemes, nggak ada yang masih ngantuk. Kita mau pemanasan dulu nih Kak. Tapi sebelumnya Kakak Desi ada pertanyaan deh Kak. Apa tuh Kak Desi? Kok ibadah bersama keluarga bulan ini berbeda ya Kak dari bulan sebelumnya? Kan biasanya kita live streaming. Kok hari ini kita online atau digital ya Kak? Wah, meskipun ibadahnya secara live streaming ataupun online, tapi pastinya tidak akan mengurangi sukacita adik-adik di rumah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Kak Desi. Betul Kak, kalau gitu kita mau cek dulu nih semangat Amang Inang dan adik-adik yang ada di rumah. Dengan kita mau nyanyi lagu pemanasan dulu nih Kak. Oke Kak Desi, sekarang kita mau menyanyikan lagu Allahku besar. Pastinya supaya semangat dengan bangkit berdiri. Yuk adik-adik di rumah semuanya bangkit berdiri. Jangan lupa pakai gerakan ya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya.
nyanyikan sekali lagi ya, pastinya harus dengan lebih semangat. Allahku besar, kuat dan apa? Perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Gunung miliknya, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. oh oh. Wah, Khaladi, sepertinya Amang Inang dan adik-adik yang di rumah udah gak ngantuk Kak, karena udah gerak. Semuanya udah goyang ya Kak Desi ya? Betul Kak. Kalau gitu sekarang kita mau mulai ibadah sekolah minggu bersama keluarga. Kita mau siapkan hati, jiwa dan pikiran kita. Kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 242 ayat 1 dan 2, muliakan Allah Bapa. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh Penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Jemaat bangkit berdiri. Muliakan Raja Kasih yang menjadi penebus, yang membuat kita waris kerajaannya terus. Haleluya, puji Dia, Anak Domba yang kudus. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, marilah kita bersama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Jemaat kami persilahkan untuk duduk. Marilah kita bersama-sama mengucapkan hukum Tuhan. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain selain Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahkan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Titah kelima, hormatilah bapak dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut usiamu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan engkau berdusta. Titah kesepuluh, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka.
Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya? Demikianlah, Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita bersama-sama berdoa untuk melakukan hukum-hukum Tuhan. Ya Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Wah, Kak Ladi, kakak mau tes dulu nih. Masih ingat gak ya? Amang Inang, juga pastinya adik-adik sekolah minggu yang di rumah, tentang yel-yel ibadah bersama keluarga kita, Kak, yang selalu kita ucapkan tiap bulan di ibadah keluarga. Coba Kak Desi kita tes ya. Kalau Kakak Ladi dan Kakak Desi bilang ibadah sekolah minggu bersama keluarga, adik-adik jawabnya, aku dan seisi rumahku memuji nama Tuhan. Siap adik-adik? Siap dong pastinya. Amang Inang juga ikutan ya. Tapi sebelumnya kita ajak bangkit berdiri, Kak. Yuk supaya semuanya semangat. bangkit berdiri. Kita tes ya Kak bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Ibadah sekolah minggu bersama keluarga. Aku dan seisi rumahku memuji nama Tuhan. Wah, sepertinya udah mulai semangat nih Kak. Udah mulai semangat Kak Desi, tapi harus lebih semangat lagi dari yang lagu-lagu tadi Kak Desi. Betul Kak, karena di yel-yelnya tadi katanya kan mau memuji nama Tuhan. Berarti sekarang kita mau nyanyi, kita mau puji nama Tuhan. Kita nyanyi lagu apa ya Kak? Kita mau nyanyi lagu Aku mau ikut, aku mau ikut. Siapa yang mau ikut Tuhan Yesus? Angkat tangannya dan kita mau nyanyikan lagu ini dengan sukacita. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut ikutan. bukan karena siapa? Bukan karena mama, bukan karena papa, bukan pula karena adik dan kakak, bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta siapa? Cinta, Katakan lagi cinta siapa? cinta, Cinta. Jangan lupa lompat. Tuhan. Kita nyanyikan sekali lagi dengan lebih semangat. Aku mau ikut. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut ikutan. Bukan karena siapa? Bukan karena mama, bukan karena papa, bukan pula karena adik dan kakak, bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, Bikin love-nya. cinta, cinta. Katakan dengan semangat. Tuhan. Wah, Kak Desi adik-adiknya udah mulai semangat banget Kak Desi. Betul Kak. Tapi tadi kan dibilang, aku mau ikut, aku mau ikut. Kalau kita mau ikut Tuhan, kalau kita cinta Tuhan, kita berarti juga mau jalan serta Yesus nih Kak Desi. Betul Kak. Yuk adik-adik di rumah lebih semangat lagi, kita nyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Semuanya jalan di tempat dulu ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kita ke sana dulu ya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap
setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Kita mau nyanyi lagi dari awal, tapi sekarang setiap ada kata jalan, kita mau balik arah. Oke? Oke. Kita mulai ke sebelah sana dulu ya. Jangan lupa tiap kata jalan balik arah. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap apa? Setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Oke adik-adik, boleh tepuk tangan, mama papa juga. Semuanya dipersilakan duduk kembali. Marilah kita berdoa meminta keampunan dosa kita. Dan kita mengucapkan bersama-sama, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Dengarlah firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu ini, yang terambil dari Mazmur 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Jemaat, kami undang untuk berdiri. Marilah kita mengucapkan iman kepercayaan kita, sebagaimana orang-orang yang seiman dengan kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Wah Kak Desi, tadi kita udah muji nama Tuhan nih Kak Desi. Iya, Kak. Sekarang giliran kita mendengarkan persembahan pujian dari kelas apa ya Kak Desi? Dari kelas yang paling besar yang sebentar lagi mau masuk ke remaja Kak. Kelas apa ya adik-adik? Betul, kelas Esther. Yuk kita lihat sama-sama persembahan pujian dari kelas Esther.
panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Wah, adik-adik, suara yang lebih merdu, yang lebih bagus suara kakak abang kelas Esther atau suara Kak Ladi dan Kak Desi nih? Wah, pastinya semuanya bagus-bagus Kak Desi. Karena semua untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Wah, berarti anak-anak Tuhan suaranya bagus-bagus dong, Kak. Bagus-bagus dong. Kalau gitu berarti kita masih mau nyanyi untuk Tuhan. Kita mau puji nama Tuhan. Dengan bangkit berdiri, kita mau puji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 370 ayat 1. Aku mau berjalan dengan juru selamatku. Sampai aku tiba di negeri Baghdad. Ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikutnya. Amang Inang dan adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita mau ngapain ya Kak Ladi? Sekarang kita mau mendengarkan Warta Sekolah Minggu. Warta Sekolah Minggu yang pertama, ada apa ya Kak Desi? Yang pertama, adik-adik masih ingat gak ya? Di minggu sebelumnya, di hari Sabtu, kita ada kegiatan apa ya yang baru? Di sekolah minggu besar? Movie Club. Nah adik-adik, selain Movie Club, kita juga ada kegiatan baru lainnya. Namanya Bible Club. Apa ya Bible Club itu? Kalau adik-adik mau tahu, jangan lupa untuk ikutan yang akan dimulai di minggu kedua bulan Juli. Tapi di hari Sabtu ya adik-adik, bukan di hari Minggu. Dan kegiatan ini untuk diikuti oleh kelas sekolah minggu besar dari kelas Lukas, Yohanes, Ruth, dan Esther. Mau tahu info lebih lengkapnya? Adik-adik nanti cek ya di grup kelas masing-masing, kakaknya akan memberikan informasi lebih lengkapnya. Selanjutnya apa ya Kak? Wah Kak Desi, pasti seru banget ya. Soalnya kegiatan Movie Club kemarin aja seru banget. Betul, pasti Kak. Kegiatan Bible Club ini nggak akan kalah seru Kak Desi. Betul, jadi jangan lupa pada ikutan. Jangan lupa pada ikutan. Kemudian Kak Desi ada Warta Sekolah Minggu yang kedua. Apa tuh Kak? Warta Sekolah Minggu yang kedua, Kakak Desi dan Kakak Ladi mau mengingatkan adik-adik nih. Walaupun sekarang kita sedang di masa liburan sekolah, tapi kita tetap harus menjaga 6M adik-adik. Apa aja tuh? 6M-nya? Apa Kak? Yang pertama, menggunakan masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak. Kemudian, menjauhi kerumunan. Kemudian yang kelima ada membatasi mobilitas atau interaksi dengan orang. Dan yang terakhir Kak Desi, yang keenam, itu ada memuji nama Tuhan. Wah berarti nggak boleh lupa ya Kak untuk tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Yang terakhir kita mau lihat nih Kak nama teman-teman kita atau adik-adik sekolah minggu kita yang berulang tahun di bulan Juni. Kita mau lihat di video berikut ini. Dari kelas Batita ada Natsua Sinaga, Michelle Silitonga, dan Felicia Davina Simanjuntak. Dari kelas Balita ada Serafin Simatupang, Kenzi Sihombing, Laura Siregar, Daniel Pangaribuan, Jennifer Silitonga,
Giselle Hasibua, Debbie Pakpahan, Gian Franco Simatupang, dan Gracia Marpaung. Dari kelas Matius, ada Edward Hutahayan dan Lovely Sitanggap. Dari kelas Markus, ada Aurelia Manulang, Evelyn Aritonang, Hernandez Purba, Louis Sinaga, dan Gisela Gultom. Dari kelas Lukas, ada Vito Silaban, Marisa Simamora, Viola Sianipar, dan Olivia Sitorus. Dari kelas Yohanes, ada Gracia Gultom dan Juan Simanjuntak. Dari kelas Ruth, ada Andre Dolok Saribu. Dan dari kelas Esther, ada Abner Tampu Bolon, Aldrich Dolok Saribu, Elizabeth Manulang, dan Stefani Aritonang. Nah Kak Desi, kita Iya, Kak. mau ngucapin bareng-bareng nih selamat ulang tahun untuk adik-adik sekolah minggu yang berulang tahun di bulan Juni. Yuk, 1, 2, 3. selamat ulang tahun teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Oke, adik-adik, Amang Inang dan Kaladi. Tadi kita sudah melihat persembahan pujian dari kelas Esther. Nah, sekarang masih ada Kak yang mau memberikan persembahan pujian? Kalau tadi yang memberikan persembahan pujian dari kelas terbesar di sekolah minggu besar, sekarang kelas yang paling besar tapi di sekolah minggu kecil Kak Desi. Siapa tuh, Kak? Ya? Kak Kelas Desi tahu? apa ya? Kelas Markus. Penampilannya apa? Yuk kita sama-sama saksikan. Aku cinta Yesus dalam banget. Aku cinta Yesus dalam banget. Cerahku tadi adik-adik kelas Markus lucu-lucu banget Kak, semangat nyanyinya. Semangat banget Kak Desi. Pakai gerakan juga ya Kak? Iya lucu-lucu banget, semangat banget. Tadi lagunya judulnya I Love You Jesus, artinya apa sih Kak? I love you Jesus artinya aku cinta Yesus Kak Desi. Coba Wah. Kak Desi, Kak Ladi mau tanya, Kak Desi cinta sama Tuhan Yesus gak? Cinta dong Kak, cinta banget. Kalau Kak Ladi? Kalau Kak Ladi cintanya sama Tuhan Yesus dalam banget kayak yang dibilangin sama adik-adik kelas Markus tadi Kak Desi. Nah Kak Desi, kira-kira Iya, Kak. adik-adik sekolah minggu yang di rumah cinta juga gak ya sama Tuhan Yesus? Cinta nggak adik-adik? Wah pastinya
Cinta Kak, Mama Papa juga tadi ada yang jawab cinta Tuhan Yesus. Semuanya berarti cinta dengan Tuhan, cinta pada Tuhan Yesus ya Kak? Pastinya dong Kak, karena semuanya cinta sama Tuhan Yesus, berarti kita mau mendengarkan firman Tuhan. Amang, Inang, dan adik-adik sekolah minggu, kita mau menyanyikan lagu dari buku ND nomor 474 ayat 1 dan 2, Ikon Yesus Dodong Aku. Semuanya kita sama-sama menyiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh untuk menyanyikan lagu ini. Ikon Yesus dodong aku, sahalah kuliludo, rapon Yesus boy almona, talumu suinaro, nang mabiarau isi. Tuhan Yesus dongaki, saihut tonoku Yesus, oloa ku namai. Ayat 2. Ikon Yesus dodong aku, molomar sitaona, tu ibadna hutinggakon, dasana pasoratam, nang mabiarau disi. Tuhan Yesus dongaki, saihut onoku Yesus, oloa ku namai. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom, anak-anak sekolah minggu, orang tua, papa dan mama di rumah yang berbahagia. Pada ibadah minggu keluarga ini, kita disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Ulangan pasal 6, dimulai dari ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikianlah bunyinya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pintu gerbangmu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, anak-anak sekolah minggu yang berbahagia, pada saat ini Tuhan menyapa. Sapaan Tuhan ialah supaya anak-anak Tuhan,
anak-anak HKIP Cipayung Cilangkap supaya tetap mendengarkan perintah Tuhan, supaya tetap mendengarkan nasihat Tuhan. Itu adalah suatu perintah. Mendengarkan dan melakukan itu adalah sesuatu kewajiban dan bukan suatu keinginan. Anak-anak sekolah minggu, bagaimana? Apakah pada saat ini kalian bersuka cita? Apakah kalian sehat? Apakah kalian yang bergembira? Atau ada yang sedih? Atau ada yang bersuka cita mendapat nilai yang bagus? Karena sudah ada yang menerima rapor kan? Ada yang nilai bagus? Terima kasih. Ada yang mendapat nilai yang bagus, prestasi yang bagus. Nah, supaya tetap ditingkatkan. Tapi yang belum memuaskan hasilnya, jangan tetap patah semangat ya, tetapi selalu bersemangat, lebih giat lagi. Dan itulah yang senantiasa menyemangati anak-anak sekolah minggu supaya tetap lebih banyak belajar, lebih banyak membaca, supaya lebih hebat lagi. Banyak belajar, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Nah, jadi kalau ada anak sekolah minggu sudah mendapat nilai yang bagus, prestasi yang bagus, dan mungkin ada ranking 1 sampai ranking 10, itu tidak terlepas oleh karena ya anak sekolah minggu kena mendengarkan nasihat papa dan mama di rumah. Kalau papa dan rumah mengingatkan anak-anaknya belajar dengan sungguh-sungguh, pasti akan mendapat nilai yang lebih bagus lagi. Nah, itu adalah karena perintah orang tua, perintah papa dan mama, opung didengarkan dan dilakukan, maka hasilnya akan sangat bagus. Nah, adakah anak-anak sekolah minggu malas atau tidak suka mendengarkan nasihat papa dan mama? Kalau ada, supaya mulai hari ini jangan lagi dilakukan, tetapi senantiasa harus betul-betul dan sungguh-sungguh menjadi suka mendengarkan nasihat papa dan mama. Orang yang suka mendengarkan nasihat papa dan mama, itulah orang yang mencintai papa dan mama. Itu tandanya mencintai perintah. Itu artinya mencintai nasihat dan sebagainya. Nah, itulah harapan. Harapan papa dan mama adalah bagaimana supaya adik-adik sekolah minggu atau anak sekolah minggu tetap menjadi pelaku firman Tuhan. Apa yang baik, apa yang berkenan, lakukanlah itu di rumah. Supaya Tuhan senang dan Tuhan bangga dan Tuhan akan memberkati. Bagi anak-anak sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu yang suka mendengarkan nasihat papa dan mama. Demikian juga perintah ini disampaikan Tuhan kepada Musa, kepada bangsa Israel.
Tuhan memerintahkan Musa agar setiap papa dan mama dan juga anak-anak bangsa Israel mendengarkan perintah Tuhan ini. Apa isi perintahnya? Anak-anak kami sekolah minggu, apa isi perintahnya? Yaitu mendengarkan nasihat Tuhan, yaitu supaya apa? Supaya mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap kekuatan. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Nah, inilah perintah, itu supaya mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Mengasihi Tuhan itu adalah mendengarkan perintah Tuhan. Mengasihi Tuhan itulah melakukan apa yang diminta oleh Tuhan, supaya anak-anak sekolah minggu menjadi anak-anak sekolah minggu yang berguna, anak-anak sekolah minggu yang bermanfaat, dan anak-anak sekolah minggu nanti menjadi orang yang berhasil. Nah, jadi untuk itu kami minta kepada anak-anak sekolah minggu supaya menjadi anak-anak sekolah minggu yang suka mendengarkan nasihat, mencintai nasihat, mencintai perintah, dan menjadi pelaku firman Tuhan. Suka melakukan yang baik. Mau beraktivitas di rumah, apa yang bisa kau lakukan di rumah, lakukanlah itu ya. Anak-anak sekolah minggu, HKP sebagai lengkap, lakukanlah itu. Ingat, nasihat perintah Tuhan itu adalah suka mendengarkan nasihat, mencintai Tuhan. Jadi kalau melakukan yang baik adalah sama halnya itu mendengarkan Tuhan dan juga sangat mencintai Tuhan. Kepada papa dan mama opung yang ada di rumah, tugas perintah ini sangat tegas dikatakan oleh Tuhan kepada orang tua kita yang ada di rumah sekarang, supaya kita jangan menganggap sepele dan merasa tidak bertanggung jawab. Perintah ini adalah supaya mengajarkan, menasihati, menanamkan nilai-nilai moral, menanamkan firman Tuhan sebagai sumber kehidupan bagi anak-anak kita. Sebab anak-anak kita adalah ibarat emas, menjadi harapan yang luar biasa. Ini akan sangat bermanfaat ke depannya. Dan itu akan dapat dituai ke depannya. Jadi sekalipun kita memang disibukkan oleh kesibukan oleh karena tugas-tugas kita, pekerjaan-pekerjaan kita yang begitu tidak akan pernah berhenti habis, tetapi mari kita sebagai papa dan mama meluangkan waktu sedikit. Ini tugas kita, ini tugas papa dan mama, senantiasa mengajarkan dan menanamkan firman Tuhan, hukum Tuhan, hukum Taurat. Bagaimana supaya hukum Taurat itu tetap hidup dan tumbuh dalam hati mereka dan tertanam dalam lubuk hati mereka dan tersimpan menjadi suatu pegangan bagi mereka. Sebagaimana Tuhan memberikan perintah itu, 10 hukum Taurat itu, sebelum bangsa Israel
memasuki tanah Kanaan, maka Allah memberikan suatu petunjuk, penuntun, dan mengingatkan tegas supaya mereka tetap berpegang pada rambu-rambu aturan ini, agar mereka jangan sesat dan menyembah berhala-berhala. Karena mereka tidak bisa luput, atau mungkin mereka harus berhadapan dengan para penyembah-penyembah berhala pada waktu itu, pada saat mereka memasuki tanah Kanaan. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, pasti mereka akan terkontaminasi, terbawa arus, ikut-ikutan. Maka untuk itu Tuhan tahu, supaya mereka jangan sesat, supaya mereka jangan jatuh penyembah berhala, maka Tuhan mengingatkan, Tuhan memerintahkan, menasihati, ini loh, pegang kalian, jangan menyimpang ke kiri ke kanan, tetapi tetap pegang hukum Taurat ini. Kepada kaum tua, Allah tegas mengatakan, dan kepada kaum tua atau orang tua senantiasa menegaskan, ini tanamkan loh, ajarkan loh, bimbing mereka, bentuk mereka, supaya mereka hidup di jalan tuntunan Tuhan, supaya mereka jangan terbawa arus, supaya mereka jangan menyimpang dan sesat. Jadi Tuhan berpesan kepada orang tua, papa dan mama dan opungnya, ini dengan tegas, tanamkanlah nilai-nilai moral, berikanlah firman Tuhan sebagai sumber kehidupan, sebagai penuntun. Sebab firman Tuhan itulah makanan rohani. Apabila kita tidak dikenyangkan oleh firman Tuhan sebagai makanan rohani, maka kita akan kuat, maka kita akan mampu, dan kita tidak akan mudah diombang-ambingkan oleh roh-roh atau kuasa-kuasa kegelapan. Karena firman Tuhan adalah sumber kehidupan yang mampu mengikat dan mampu menggarami. Karena firman itu adalah firman hidup dan senantiasa menjadi penyejuk bagi kehidupan setiap umat manusia. Apalagi memasuki zaman ini, orang tua jangan hanya menanamkan harta duniawi saja. Jangan hanya memberikan harta duniawi saja, walaupun itu adalah penting. Tetapi ada satu penting yang akan bisa membuat manusia tenang dan sejuk, yaitu firman Tuhan sebagai sumber kehidupan. Firman Tuhan. Di luar firman Tuhan tidak akan bisa membuat kita bahagia, membuat kita tenang dan lain sebagainya. Harta walaupun penting, tapi itu tidak bisa menjamin. Tetapi firman Tuhan itu adalah yang senantiasa membuat kita tetap bersukacita. Tanamkan nilai-nilai moral dan berikanlah firman Tuhan agar mereka tidak menyimpang ke kiri ke kanan, tetapi agar mereka senantiasa menemukan jalan keluar. Walau ada badai, walau kuasa-kuasa dunia mau berupaya merongrong, mempengaruhi, tetapi bila firman Tuhan yang telah ditanamkan orang tua, maka niscaya mereka tidak akan mau ikut-ikutan dan tidak akan mudah jatuh ke dalam dosa. Zaman semakin jahat, zaman semakin tidak menentu, tetapi hanya ada satu yang senantiasa tetap kekal selama-lamanya, yaitu firman Tuhan. Yang terakhir, anak sekolah minggu tetap rajin berdoa, rajin beribadah, dan tetaplah berdoa sekalipun sudah mau satu tahun lebih kita tidak bisa beribadah di gereja, di rumah Tuhan, tetapi tetaplah berdoa sekalipun pandemi ini senantiasa membuat kita semakin tidak bisa lagi datang
ke gereja untuk beribadah, tetapi di rumah juga itu sama, karena Tuhan juga tetap senantiasa mengharapkan anak-anak sekolah minggu supaya menjadi anak-anak yang tetap cinta akan firman Tuhan. Pesan kepada papa dan mama, opung di rumah, dan ini akan menjadi suatu perenungan bagi kita. Yang pertama adalah langkah apa yang akan bapak, ibu, atau orang tua terus lakukan agar benih firman Tuhan terus bertabur dalam keluarga bapak, mama, dan opung di rumah. Untuk itu, yakinkanlah dan yakinlah bahwa bapak atau papa dan mama atau semua keluarga, baik opung, setelah kita akan menanamkan nilai-nilai moral atau firman Tuhan, suatu saat nanti kita akan menuai hasilnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami ucapkan firman yang telah ditaburkan kepada kami, kepada anak-anak kami, anak sekolah minggu, papa dan mama di rumah dan opung di rumah. Biarlah itu senantiasa menjadi pedoman bagi kami, khususnya bagi anak-anak kami sekolah minggu, agar ke depannya mereka dimampukan, dikuatkan, dan senantiasa mencintai kebenaran Tuhan, mencintai perintah Tuhan supaya jiwa mereka hidup dan mereka berjalan ke jalan yang benar dan mampu menolak, mengcounter terhadap hal-hal kegelapan yang dapat menyesatkan. Biarlah dalam perjalanan kami ini Tuhan yang menjadi penopang, menjadi petunjuk bagi kami, dan senantiasa memelihara kami, agar kami nanti dapat bersukacita, menjadi anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak yang cinta akan kebenaran Tuhan, dan menjadi pelaku firman Tuhan. Ampunkan dosa kami Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amang Inang, juga adik-adik sekolah minggu, tadi kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Amang Pendeta Tumanggor. Dari firman Tuhan hari ini, kita diingatkan dan diajarkan untuk mau terus memberitakan firman Tuhan, dan pastinya juga melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari, karena itu adalah bukti kasih kita kepada Tuhan. Kalau gitu kita mau responi firman Tuhan hari ini sambil mengumpulkan persembahan. Kita mau nyanyikan lagu dari buku nyanyian nomor 669 ayat 1 dan 2, Ku Suka Memasyurkan. Ku suka memasyurkan berita Injilnya, cerita Tuhan Yesus dan cinta
bangkit berdiri. Ku suka memasyurkan berita Injilnya, cerita paling indah, tiada bandingnya. Ku suka menuturkan kepada sobatku, karena cerita itu beri kehidupanku. Ku suka memasyurkan, ku suka menuturkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Doa persembahan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari paling jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu, Amang dan Ina. Dan juga adik-adik sekolah minggu di rumah, Tetap jaga kesehatan. Sampai bertemu di ibadah keluarga bulan Agustus. Tuhan Yesus